Assalamualaikum, balik lagi bersama Bunia. Hari ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu tentang segitiga dan segi empat. Nah, sekarang kita akan belajar segi empat dulu, yaitu memahami jenis dan sifat segi empat. Materi ini sebenarnya sudah kalian pelajari di SD ya. Kita review materi-materi yang telah kita pelajari di SD. Dari gambar-gambar di sini dapat dikatakan ada 6 jenis segi empat. Ada apa saja? Persegi, persegi panjang, sijil genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Yang ini bukan segi empat karena dia terputus, dan ini dia bukan segi empat karena dari segitiga, dari dua segitiga. Nah, bagian sini yang kalian harus catat, bangun datar. Di sini ada persegi atau bujur sangkar, sifatnya memiliki 4 sisi sama panjang, ya 1, 2, 3, 4. Kemudian 4 sudutnya siku-siku ya. Kemudian memiliki 4 simetri lipat dan simetri putar tingkat 4. Jadi dia bisa dilipat 4 kali, 1, 2, 3. 3-nya miring ya, 3. Kemudian 4-nya juga miring, 4. Nah, ini juga bisa diputar 4 kali, berarti kalau dia pindah putar sini sama aja, putar ke sini sama aja, putar ke sini sama saja. Berarti dia 4 simetri putar juga. Sudut-sudut diagonal persegi dibagi 2 sama besar oleh diagonal ya. Kalau dibagi 2 pasti sama besar, jadi 45 derajat. Diagonal-diagonal saling berpotongan sama panjang membentuk sudut siku-siku. Nah, kalau ada diagonal dipotong, nah dia membentuk siku-siku. Luas dan kelilingnya, kalau persegi itu luasnya adalah sisi kali sisi atau S kuadrat, kelilingnya 4 kali sisi. Yang kedua persegi panjang, keempat sudutnya siku-siku ya, karena 90 derajat, memiliki 2 simetri lipat dan simetri putar tingkat 2. Jadi dia bisa dilipat 2, 1, 2. Dan diputar 2 kali. Kalau ini terputar ke bawah sama ke atas lagi, berarti 2 kali. Kemudian sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Nah kan kalau yang atas dengan yang bawah, yang samping dengan yang samping. Diagonal-diagonal sama panjang dan saling membagi sama besar. Diagonalnya ya ini sama panjang ya, dan saling membagi 2 sama besar. Luasnya P kali L, kelilingnya sama dengan 2 dalam kurung P tambah L, tutup kurung. Segi empat yang ketiga itu adalah belah ketupat. Belah ketupat seperti ini gambarnya. Semua sisi sama panjang, ini sama panjang ya semuanya. Kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri. Nah ini sumbu simetri ya, jadi dia sumbu lipatnya. Nah ya. Kemudian kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang dan saling berpotongan. Nah, kedua diagonalnya membagi sama panjang dan berpotongan tegak lurus. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Jadi sudut yang berhadapan sama besar ya, misalnya ini dengan ini dan ini dengan ini. Kalau dibagi sama diagonalnya, pasti dia sama nih, ini dengan ini sama. Ya, jadinya dibagi dengan sama besar. Jumlah ukuran keempat sudutnya 360, jadi ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, itu sama dengan 360 derajat. Yang keempat, sijil genjang, gambarnya seperti ini. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Jadi sisi yang berhadapan ini itu sejajar dan sama panjang. Ini dengan yang ini. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Nah ini sudut ini dengan sudut ini. Sudut ini dengan sudut ini. Jumlah pasangan sudut yang saling berdekatan adalah 180. Nah ini pasangan sudut itu maksudnya yang berdekatan.
ini dengan ini tuh jumlahnya 180. Ini dengan ini juga jumlahnya 180. Ini dengan ini juga 180. Kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Ke diagonalnya ya membagi 2 sama panjang ya. Ini jadi kebagi 2 sama panjang. Jumlah ukuran keempat sudutnya 360. Jadi ini segi 4 itu sudutnya kalau kita jumlahkan itu pasti 360 derajat. Kita jumlahkan ini, dan ini itu 360 derajat. Oke, tadi belah ketupat, rumus luasnya 1,5 kali diagonal 1 kali diagonal 2, kelilingnya 4 kali sisi. Nah, kalau jajal genjang, luasnya itu alas kali tinggi, kalau kelilingnya sisi AB ditambah sisi BC, ditambah sisi CD, tambah sisi AD. Pokoknya ya ini aja, kelilingnya aja. Tambahin. Sekarang yang kelima yaitu trapesium. Seperti ini gambarnya. Kalau ini trapesium sama kaki, karena dia sama ya kakinya. Trapesium nanti ada beberapa yang kita pelajari umumnya saja dulu. Sudut antara sisi-sisi sejajar yang memiliki kaki sudut sekutu, salah satu sisi tegaknya berjumlah 180. Jadi gini maksudnya, ini ada sejajar. Kalau kita kasih garis, pasti ini dengan ini tuh jumlahnya 180 derajat. Ini dengan ini juga jumlahnya 180 derajat. Pokoknya kalau ada garis sejajar, ada garis, kepotong garis, nah itu pokoknya atas bawah itu 180 derajat. Hanya sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Nah, yang sejajar itu cuman sepasang sisi ya, ini dengan ini. Kemudian diagonalnya sama panjang. Kalau kita tarik dari sini ke sini, diagonal ini sama dengan dari sini ke sini. Ini berlaku untuk trapesium sama kaki. Sudut-sudut alasnya sama besar. Ya, karena dia sama kaki, kita tambahin deh sama kaki. Jadi sudut di kakinya itu pasti sama. Nah, rumusnya luasnya adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Yang kelilingnya tinggal dikelilingin aja ya, tambah-tambahin. Yang keenam terakhir ada segi 4-nya itu adalah layang-layang. Gambar seperti ini, layang-layang. Sifatnya, 2 pasang sisinya sama panjang. Jadi 2 pasang doang yang sama panjang. AD dengan DC, AB dengan BC. Jadi ada 2 pasang. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Jadi hanya ada sepasang sudut yang sama besar, yaitu yang mana? Kalau sepasang itu berarti ada 2 ya, sudutnya ada 2. Berarti ini itu sama dengan ini nih, DAB. DAB dengan BCD. Nah ini dengan ini. Salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Nah, itu BD nih sumbu simetrinya. Kita kalau bisa lipat, nah itu berarti sumbu simetri yang itu. Sumbu simetrinya. Salah satu diagonal membagi diagonal lain menjadi 2 bagian sama panjang dan kedua diagonal saling tegak lurus. Nah, ini diagonalnya membagi satu sama panjang ya. Diagonal mana yang membagi itu? Ini nih, diagonal ini tuh membagi diagonal ini jadi sama panjang. Dan keduanya saling tegak lurus. Ini tegak lurus karena siku-siku. Untuk luasnya, rumusnya itu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kelilingnya, ya tinggal tambahin saja. Kelilingnya ini, dan ini. Kita langsung ke soal ya. Kita ke contoh 8.3. Diketahui ada persegi ABCD. AB itu 6. Kita tulis di sini untuk mempermudah. AO itu ya 3 akar 2. 3 akar 2. A ke O 3 akar 2. Yang ditanya yang A itu adalah BC. BC itu ini ya. Nah, BC
CD, AD. Kalau persegi, sisinya bagaimana? Sama ya, berarti 6 semua nih. Berarti ini 6, BC 6, CD 6, dan AD 6. Yang B, CO. CO ini ya. Nah, panjang sebenarnya kalau persegi, kalau AO 3 akar 2, berarti OC atau CO juga 3 akar 2. Sama dia panjangnya dari sini ke sini tuh sama. Berarti 3 akar 2. BO juga pasti sama, 3 akar 2. OD atau DO juga sama, 3 akar 2. Karena dia diagonal sama panjangnya. Panjang AC, nah panjang AC nih, A ke C. Berarti AO kita tambahin dengan OC. Untuk yang C ya, AC itu, panjang AC itu, panjang AO kita tambah dengan panjang OC. Berarti 3 akar 2 ditambah 3 akar 2. Ibaratnya akar 2 itu kayak variabel deh, berarti 3 tambah 3, 6, tinggal jadi 6, akar 2 masih ada, akar 2-nya. Nah kayak gini, kalau akar itu dilihat, kalau sama, akarnya sama, kita lihat dari koefisiennya. Isi 3 tambah 3 berarti 6, 6 akar 2. Kalau AC 6 akar 2 berarti BD juga 6 akar 2. Berarti BD 6 akar 2 juga ya. Nah, sekarang besar sudut ABC. A, B, C. B, C. Berarti yang ini ya. Apa tuh sudutnya? Siku, siku. Berarti sudut ABC itu adalah 90 derajat. Sudut AOB. Kalau segini 180 juga kalau dibagi 2, ini tuh tegak lurus juga, di sini tegak lurus. Berarti sudut AOB juga 90 derajat. Sudut AOB itu 90 derajat juga. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Contoh 8.4, ada persegi panjang PQRS, PQ-nya 10 cm, PS-nya PS 6 cm. Panjang ruas yang sama, yang mana kalau ruas yang sama? Kalau dia nanya panjang ruas yang sama saja, berarti nggak pakai angkanya. Yang sama itu adalah PQ dengan RS, PS dengan QR, PR dengan QS. Kemudian bisa ini juga PT dengan TR, QT dengan TS. Kemudian yang B, besar sudut yang sama besar. Berarti kan kalau sama besar berarti ini kan PTQ dengan STR pasti sama ya, karena dia bertolak belakang. PTS dengan QTR juga bertolak belakang sama. Kemudian yang pasti sama itu yaitu ini sudut-sudut siku-sikunya. SPQ ini ya, PQR 90, terus QRS ini 90 juga, RSP ini 90 juga. Kemudian panjang yang C, panjang RS ini ya, berarti panjangnya sama dengan PQ, yaitu 10 cm. Panjang QR harus sama dengan panjang PS, berarti 6 cm. Kita ke soal selanjutnya. Ke contoh 8.5, ada jalur genjang KLMN, KL-nya 12, LM-nya 10, dan sudut KNM-nya 140 derajat. Yang ini yang ditanya panjang ruas yang belum diketahui. Ruas yang belum diketahui apa saja ini ya, MN dengan KN. Kalau MN itu sama dengan
KL ya, berarti MN itu 12 cm juga karena dia sama ini. Kalau jajal genjang pasti sama. LM pasti sama dengan KN. Dia sejajar juga soalnya. Jadi 10 cm. Yang A sudah semua. Besar sudut nih. Yang belum diketahui itu sudut NKL, berarti ini. Sudut KLM ini. Sudut LMN, berarti yang ini. Untuk sudut NKL itu adalah hadap-hadapan nih, atas bawah. Karena dia sejajar, dipotong garis, pasti atas bawahnya jumlahnya 180 derajat. Kalau misalnya sudah ada 140 derajat, berarti sudut NKL-nya adalah 40 derajat. Sudut NKL-nya 40 derajat. Kemudian yang ini, kalau jajal genjang itu sudut yang berhadapan sama besar. Berarti kalau misalnya 140, ini pun juga 140. Berarti sudut KLM itu 140 derajat. Nah ini, dengan ini dia juga berhadapan. Berarti sama ya, sudutnya LMN. Sudut LMN itu adalah 40 derajat. Untuk yang di buku salah ini ya, ini 40 harusnya, nulisnya 40. Kita ke contoh soal selanjutnya. Contoh 8.6. Ini dinamakan trapesium siku-siku karena ada siku-siku di sini. Yang diketahui DC dengan AB itu 3:5. Kalau kita cari panjang DC, kita ikutin ini aja pakai rumus ini. DC kita pakai perperan, kalau banding itu boleh perperan. Per AB sama dengan 3:5. Kita masukkan DC yang kita akan cari, AB itu 25 sama dengan 3/5. Kita kalikan silang, berarti DC kali 5, 5DC sama dengan 25 kali 3. Kalau yang masih tulis aja, kalau malas nyari, DC sama dengan 25 kali 3, ini pindah ke bawah berarti 5 ya. Kita bisa coret. 25 bagi 5 itu 5. 5 kali 3, DC-nya dapat 15 cm. Ketemu DC-nya itu 15 cm. Nah, untuk yang D, yang ini berarti sudut D ini ya, dia siku-siku, berarti sudutnya adalah, besar sudutnya adalah 90 derajat. Kita ke 8.7, AE itu 6, DE itu 8, DE ini 8 ya, 8, MB, besar sudut B itu 70. Ini 70 derajat. Yang ditanya adalah panjang sisi-sisinya. ABC-nya ini ya. Soalnya yang di atas. Ini panjang sisi-sisi, besar sudut, dan panjang diagonal. Nah, untuk mencari sisi-sisinya, karena dia ada segitiga siku-siku, kita pakai Pitagoras. Yang kemarin saya suruh kalian untuk rangkum ya, Pitagoras. 6, 8, berarti kalau miringnya jadi berapa? 6, 8, 10 pakai triple Pitagoras ya. Kalau pakai cara bagaimana? 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, yang tegak tambah tegak itu sama dengan miringnya. AD kuadrat. 6 kuadrat itu 36. Ditambah 8 kuadrat, 64, sama dengan AD kuadrat. Ini tambah ini itu adalah 100. AD kuadrat 100, berarti AD-nya kuadrat itu pindah jadi akar. Akar 100
akar dari 1 itu 10. Jadi AD dapat 10. Nah, kalau AD 10 berarti DC, BC, dan itu AB juga 10 ya. Ini juga 10, 10. Untuk besar sudutnya, yang berhadapan itu sama. Berarti ini sudut D itu juga 70 derajat. Ini 70 derajat juga ya. Kemudian, jumlah sudut satu segi 4 ini kan 360 derajat. Di sini sudah ada berapa? 70 tambah 70 itu 140. Berarti berapa lagi untuk 360? Kurang 220 ya. Karena dia sama, kita bagi 2 berarti berapa? Ini A-nya didapat 110 derajat, C-nya juga didapat 110 derajat. Untuk yang C, panjang diagonalnya, kalau nyari AC itu 2 kali AE, makanya 2 kali 6, sama dengan 12. Untuk nyari BD, berarti 2 kali ED ya, atau DE, berarti 2 kali 8, yaitu 16. Untuk yang 8.8, kita bahas kilas. AB itu 10, BC itu 17, AE itu 6, berarti 6, 10, 6, 8, 10. Pakai triple Pitagoras atau pakai cari Pitagoras kayak biasa ya. Kalau untuk mencari yang bukan miring, ini kan miring nih. Kalau untuk mencari yang bukan miring, berarti dia EB mau langsung itu langsung akar yang miringnya dulu. 10 kuadrat kita kurangkan dengan 6 kuadrat. Berarti 10 kuadrat 100 dikurang 36 sama dengan akar dari 64 yaitu 8. Berarti ini 8 ya. EB itu 8. Kemudian kita bisa cari mana lagi? Bisa cari segitiga yang ini nih. Untuk dapat EC. 8 berapa? 17. 8, 15, 17 kalau pakai triple Pitagoras. Kalau ngapalin triple Pitagoras ya. Kalau pakai cara bagaimana? Karena dia bukan miring, tegak ya. Berarti EC akar yang miring dulu. 17 kuadrat kita kurangkan dengan yang tegak 8 kuadrat. 17 kuadrat berapa? 289 dikurang 8 kuadrat 64. Berapa ini? 225. Akar 225 itu berapa? 15. Sama kan ya jawabannya? Kalau ini menggunakan triple Pitagoras, kalian cuma ngapalin saja. Kalau ini pakai cara Pitagorasnya. Berarti panjang sisi-sisinya berapa? 10. Ini juga pasti 10. Ini juga pasti sama 17 ya. 17, 17. Panjang diagonalnya yang AC itu tinggal 6 ditambah 15. Berarti AC itu 6 ditambah 15. Berapa? 21. Untuk yang BD, panjang diagonal BD-nya tinggal dikalikan 2 8-nya. Berarti 2 kali 8 sama dengan 16 cm. Nah, seperti ini ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.